bab 451. Kalau bawa kitab silakan dibuka bab 451, yakni Assalamu ismun min asma'illahi azza wa jalla. Bahwa salam itu, assalam, salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Assalam itu adalah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Assalam sendiri artinya zat yang memberikan keselamatan, atau dia adalah zat yang terbebas atau terlepas dari semua aib dan segala kekurangan. Oleh karena itu, seseorang boleh menisbatkan nama, menghamba dengan nama Assalam, semisal Abdus Salam. Ya, jadi seperti Abdullah, ini Abdus Salam. Diperbolehkan. An Anasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salama ismun min asma'illah. Sesungguhnya assalam itu yang biasa kita ucapkan di bibir kita, baik saat kita ketemu dengan sesama atau saat kita berada di dalam salam, dalam salat, yang mengucapkan assalamu, assalamu, atau di luar salat, semisal Allahumma antas salam, maka ketahuilah bahwa assalam itu adalah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Arti dari assalam seperti yang telah kita singgung sebelumnya, assalam itu adalah selamat atau terbebas atau bersih dari segala aib dan kekurangan. Allah tidak memiliki aib sedikit pun, dan Allah tidak memiliki celah sedikit pun, dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Berbeda dengan makhluknya yang penuh dengan aib, yang berlumur dengan kekurangan dan celah. Allah Subhanahu wa taala bebas dan bersih dari itu. Wada'ahu Allahu fil ardi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan salam itu di muka bumi ini, yakni Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengucapkan salam, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita redaksi salam itu seperti apa. Dan sudah disinggung sebelumnya bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam tentang bagaimana ucapan salam tersebut. Fa'afsus salama bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Unjukkan, tampakkan salam itu di antara kalian dengan saling mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu yang lain, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam ini kaum muslimin pintu masuk untuk mendekatkan hati kita dengan sesama muslim, baik kita sudah saling mengenal atau belum mengenal antara satu dengan yang lain. Dengan ucapan assalamualaikum, ini akan membuat jiwa merasa nyaman dan tenang, bahwa orang yang datang ini tidak bermaksud jahat. Ia datang dengan membawa keselamatan. Assalamualaikum. Jadi ini pintu masuk untuk mendekatkan hati antara satu dengan yang lain. Dan juga ini adalah ungkapan jaminan, ucapan yang merupakan jaminan kepada orang yang diucapkan salam, bahwa saya ini datang membawa kedamaian dan keselamatan, tidak datang untuk bermaksud jahat kepada Anda. Nah, itu ucapan salam. Ya, baik. Hadis berikutnya, an Ibni Mas'udin qala, kanu
yusalluna khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu, para sahabat, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-qail, lalu berkatalah orang yang berkata, Assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Ya, yang dimaksud di sini kata para sahabat di awal-awal Islam, saat kami sholat bersama Nabi dan tiba waktunya untuk bertasyahud, ya, kami ini para sahabat membaca di belakang Nabi, Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu untuk si fulan, Assalam untuk fulan. Ya, ini adalah doa keselamatan. Jadi doa keselamatan untuk Allah, untuk malaikat, untuk Nabi, untuk si fulan dan si fulan. Ini di awal-awal Islam. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntaskan salatnya, qala manil qail? Siapa tadi yang mengucapkan assalamu ala Allah? Innallaha huwas salam. Alias bagaimana kau bisa mendoakan Allah agar Allah itu selamat? Allah itu yang memberikan keselamatan. Bukan mendoakan Allah, tetapi kita mendoakan kepada hamba-hamba Allah. Allah itu yang memberikan keselamatan. Lagi pula Allah itu As-Salam. Allah itu adalah sumber keselamatan. Allah itu adalah zat yang terbebas dari segala aib dan segala celah. Jadi bagaimana kalian bisa mengucapkan Assalamu ala Allah? Ini kan doa. Walakin qulu, tetapi kalian hendaklah mengucapkan. Nah, Nabi mulai meluruskan bacaan apa yang mesti dibaca oleh para sahabat. Jadi tidak boleh ada orang berhujjah atau berdalil bahwa dalil ini bolehnya orang melakukan bid'ah. Ini sahabat membuat-buat sendiri. Jadi secara umum memang mereka dianjurkan untuk memberikan penghormatan kepada Allah. Akhirnya mereka membuat redaksinya. Tetapi di tengah-tengah mereka ada Rasul yang nanti akan menghakimi ini benar atau ini salah. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan ini para sahabat keliru saat mengucapkan Assalamu ala Allah, maka dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kaum muslimin, orang sekarang nekat berbuat bid'ah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan meluruskan? Siapa yang akan menghakimi bahwa itu sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat? Nah itu dia. Baik. Faqulu walakin qulu Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Tetapi hendaklah kalian mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Alias saat kita bertasyahud itu jari telunjuk sudah langsung memberi isyarat. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi itu apabila duduk berdoa, ya, duduk bertasyahud dalam mengucapkan doa, itu memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Alias di awal Anda mulai bertasyahud, beri isyarat dengan jari telunjuk. Jadi tidak menunggu illallah. Jadi at-tahiyatu lillah, segala penghormatan itu lillah, segala bentuk keagungan itu milik Allah. Wassalawatu, salawat ini jamak daripada salat. Ulama mengatakan as-salawatu ini adalah salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu juga adalah untuk Allah.
Sebagian mengatakan tidak, salawat ini maksudnya semua macam ibadah adalah untuk Allah. Wat thayyibatu, ucapan-ucapan yang baik juga lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama, maksudnya at-tahiyatu ini yakni segala bentuk ibadah ucapan, as-salawatu segala bentuk perbuatan ibadah yang bersifat perbuatan, at-thayyibah segala bentuk ibadah yang terkait dengan harta, lillah semua itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu makna bacaan kita kaum muslimin. Apa yang kita baca dalam salat, at-tahiyatu lillah, segala bentuk pengagungan, segala bentuk penghormatan, segala bentuk sanjungan yang keluar dari lisan kita ini lillah, hanya untuk. Wassalawatu, kata sebagian ulama, ini salat 5 waktu. Kenapa disebut salat 5 waktu? Karena salat ini adalah tiangnya agama. Sebagian ulama mengatakan maksudnya di sini semua ibadah yang lahiriah, bukan ucapan. At-thayyibah ini sifatnya harta, ibadah yang bersifat maliyah, harta. Assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan untuk wahai nabi, dan semoga engkau terselamatkan dari semua hal-hal yang tidak disukai, yang tidak disenangi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan keberkahan juga untukmu. Assalamu alaina, dan keselamatan pula untuk kami. Jadi setelah untuk Nabi, kemudian disusul untuk kita. Kata para ulama, setelah Nabi SAW meninggal dunia, ini juga termasuk ungkapan Ibnu Mas'ud. Jadi ketika Nabi masih hidup, redaksi tasawuf kami itu adalah assalamu alayka ayyuhan nabi. Waktu Nabi masih hidup, waktu Nabi masih ada di sisi kami. Namun setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka redaksinya berganti dengan assalamu ala nabi. Jadi enggak lagi assalamu alayka ayyuhan nabi, tetapi assalamu ala nabi wa rahmatullah. Mana yang unggul, mana yang rajih? Dua-duanya boleh dipakai. Ya, sebab Nabi SAW ketika mengajarkan tasawuf ini kepada orang-orang Badui, orang-orang Badui ini akan pergi meninggalkan Madinah, pergi ke tempat lain. Dan Nabi tidak berkata, nanti kalau kamu tidak berada di sisiku, ucap assalamu ala nabi. Tidak. Tetapi tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Tetapi perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya, bahwa ini dahulu kami baca di saat Nabi masih hidup, namun setelah meninggal kami ucap assalamu ala nabi, ini patut dipertimbangkan. Oleh karena itu kita katakan kedua-duanya bisa, insyaallah. Bisa yang assalamu alayka ayyuhan nabi, bisa juga assalamu ala nabi. Baik. Setelah doa kepada Nabi, kemudian doa kepada diri sendiri, assalamu alayna, dan keselamatan untuk kami, baik keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, keselamatan dari mara bahaya, keselamatan dari musibah, dari bencana, semuanya. Wa ala ibadillahis sholihin, dan juga kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ucapkan doa ini, yaitu assalamu wa ala ibadillahis sholihin, maka doa kita ini mengenai semua hamba-hamba Allah yang saleh, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Berarti kena juga malaikat, kena juga para jin yang soleh. Begitu juga mengenai seluruh manusia. Subhanallah. Ya. Jadi wa ala ibadillahis sholihin,
Ini berlaku untuk semua hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa qad kanu yata'allamunaha kama yata'allamu ahadumus surah minal Qur'an. Mereka para sahabat mempelajari bacaan tasyahud ini sebagaimana salah seorang di antara kalian mempelajari salah satu surah dari Al-Quran. Begitu antusiasnya sahabat. Mereka ini orang Arab, cita rasa Arabnya kuat, hafalan juga ya kuat. Mereka begitu antusias untuk mempelajari tasyahud ini sebagaimana mereka mempelajari surat dari Al-Quran, baik menghafalnya atau mempelajari atau memahami maknanya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang masih belum betul tasyahudnya, coba pelajari juga. Yang masih kebalik-balik tasyahudnya, coba dipelajari. Ya, dan ini redaksi. Ya, redaksi ini At-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibah, ini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang redaksi ini, sampai mayoritas ulama mengunggulkan redaksi seperti ini. At-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibah, assalamu ala nabi wa rahmatullah. Ya, begitu juga nanti ada salawat Ibrahimiyah. Nanti ada banyak redaksi, tetapi ada redaksi yang lebih diunggulkan oleh mayoritas ulama karena redaksinya datang dari riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, intinya kaum muslimin, di sini Nabi meluruskan para sahabatnya sekaligus memberitahukan kepada mereka bahwa assalam itu assalam yang berupa doa tidak diperuntukkan oleh Allah, karena Allah adalah sumber dari segala keselamatan. Allah yang memberikan keselamatan, justru kita yang meminta kepada Allah untuk mendoakan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya dan kepada diri kita sendiri. Nah, demikian kaum muslimin, hadis ke 990. Bab berikutnya, bab ke 452, hakul muslim ayyusallima alaihi idza laqiyah. Hak seorang muslim atas muslim lainnya apabila berjumpa mengucapkan salam kepadanya. Hak muslim atas muslim yang lainnya apabila berjumpa bertemu mengucapkan salam atasnya. Alhamdulillah, ini juga sudah sempat disinggung sebelumnya. Ini tinggal untuk menguatkan biar semakin kuat diingatan hadis-hadis seperti ini. Ya. Makanya sering kami beritahukan atau pernah kami sampaikan bahwa para penuntut ilmu, para ustadz dan lain sebagainya itu terlihat lancar menyampaikan sesuatu, ya karena hal-hal seperti ini sering dikaji, sering disampaikan di majelis misalnya kitab Adabul Mufrad. Ini tidak hanya disampaikan di majelis ini, nanti ada berapa majelis. Nah, kalau itu selalu disampaikan, akhirnya melekat. Ya. Nah, sama ketika Ustadz juga mengulang-ulangi hadis ini atau bab ini terulang-ulang, sabar. Tidak boleh merasa, aduh itu lagi babnya. Nah, kegagalan penuntut ilmu itu ketika sudah mulai masuk perasaan seperti itu. Oleh karena itu ketika disampaikan hal-hal seperti ini, anggap sebagai ini ilmu baru. Anggap ini ilmu baru bagi kita. Tapi kalau sudah menganggap usang iku mana, itu lagi. Nah, ini pintu masuk kegagalan dalam menuntut. Orang mulai bosan, setelah itu tidak mau hadir lagi. Sabar. Pas bahas tauhid uluhiyah, tauhid semua sifat iku lagi. Ada daurah syekh dari ini, misalnya dari Arab Saudi. Ya kok pembahasannya tentang adab menuntut ilmu, misalnya. Itu sudah istilahnya sudah langganan, setiap hari dikaji oleh
Ustaz-ustaz di majelis ilmu. Ini ada syekh besar datang, ya ikut lagi dibahas. Tetapi kaum muslimin yang membedakan adalah ya ada di situ tambahan-tambahan faedah. Atau boleh jadi ketika disampaikan untuk berulang kali, di situlah Allah membuka hati kita semakin luas. Ya, betapa bahwa ilmu itu begitu penting. Dan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, tadinya kita ini ngambil Isa untuk menghindari kebisingan. Ya. Pas kita kajian, qadarullah hujan. Tapi subhanallah, waktu sepertinya agak hening memang. Isa itu mulai hening. Karena memang habis sholat Isya itu sudah waktunya itu tidur. Ya, sudah ngantuk. Nabi SAW punya kebiasaan setelah sholat Isya, kalau tidak ada kepentingan langsung tidur. Nah, cuma sholat Isya Nabi itu sering diundur. Tidak sholat Isya kayak kita ini, diundur di sepertiga malam awal atau dekat pertengahan. Kalau pertengahan malam sekitar jam 11 misalnya. Ya. Setelah itu, setelah sholat Isya Nabi langsung tidur. Nah, kalau kita ini rata, pokoknya sholat Isya-nya sepanjang waktu ya di awal malam semua. Seperti ini. Kalau pakai ini Nabi berarti ya, nanti jam-jam 9 atau jam 10 baru sholat Isya. Berarti kalau istilahnya kalau kajian dimanfaatkan sampai jam 10 juga masih oke saja. Ya, baik. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim itu ada 5. Dalam riwayat yang lain menyebutkan 6. Ya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ya, ada perbedaan, maksudnya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Karena boleh jadi memang di awalnya 5, lalu kemudian disusul menjadi 6. Sama dengan keutamaan salat berjamaah 25 derajat, dalam riwayat yang lain menyebutkan 27 derajat. Sebagian ulama bilang yang benar itu 25 karena semua riwayat menyebutkan 25. Hanya riwayat Abdullah bin Umar yang menyebutkan 27 derajat. Ada yang bilang 27 itu yang benar, 25 itu awal-awal, setelah itu dihapus jadi 27. Ada yang mengatakan enggak, dikompromikan. Tergantung kondisi sholatnya. Kalau semakin khusyuk, sempurna rukuk sujudnya, dapat 27. Kalau kurang dari itu dapat 25. Tapi masih lumayan dapat. Ya. Nah begitu maksudnya. Jadi alhamdulillah tidak ada pertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Hak muslim atas muslim lainnya ada 5. Qila wa ma hiya? Apa itu ya Rasulullah? Kalau disebut hak kaum muslimin, kalau disebut hak, berarti boleh jadi dia berhukum wajib, boleh jadi dia berhukum sunnah, boleh jadi fardu kifayah, boleh jadi fardu ain, alias tidak dalam satu hukum. Ya. Apa itu ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengan saudaramu semuslim, ucapkan salam. Ini sunnah berdasarkan keterangan-keterangan yang lain. Tetapi menjawabnya adalah wajib. Baik. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, penuhi undangannya. Ini hukumnya sunnah. Kecuali undangan walimatul urs. Urs. Sin, bukan urs, bukan walimatul urs. Urs. Ya. Kalau undangan walimatul urs, wajib datang. Selain itu, sunnah. Undangan rapat, undangan apa. Tapi kalau sekiranya diundang rapat, dinantikan kehadirannya, bahkan rapat bisa bubar kalau tidak ada si fulan, maka si fulan ini mesti datang. Atau walimatul urs, tapi di sana ada kemaksiatan, maka tidak datang, bahkan tidak boleh datang. Sekarang kan banyak walimatul urs penuh dengan kemaksiatan, full maksiat.
ya maka Anda boleh tidak datang. Wa idza tansahaka fansahla. Ada temanmu minta nasihat, kasih nasihat. Berarti ini wajib. Ya, dia sudah mulai futur, tidak semangat menuntut ilmu. Ustaz atau Mas, tolong nasihati saya, kenapa saya ini gak semangat jelas menuntut ilmu. Nah, kasih nasihat. Oh, sampean mungkin selama ini orientasinya hanya sekedar dunia saja. Mungkin orientasinya terhadap akhirat sudah mulai melemah. Mungkin Anda ini berteman dengan bukan orang-orang penuntut ilmu. Anda sekarang sudah mulai sibuk berteman dengan orang-orang yang jauh dari ilmu. Nah, kasih nasihat. Baik. Begitu juga minta nasihat pekerjaan dan lain sebagainya. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Kalau dia bersin dan dia memuji Allah, ucap alhamdulillah, tasmid dia. Ucapkan ya rahmukallah. Ini wajib. Wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit besuk, ini fardu kifayah. Dibesuk kalau sakit. Wa idza mata fashabu. Kalau ia meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Ini adalah fardu kifayah. Iringi ada dua, mengiringi ke rumahnya, menyolatinya, dan mengiringinya ke kuburan. Siapa yang hanya sampai di rumah dan menyolatinya, berarti 1 qiraat. Jika ia sampai ke tempat pemakamannya, berarti dua qiraat. Alhamdulillah, ini juga sudah kita bahas. Kita bisa pindah ke bab berikutnya. Bab 453. Bab yusallimul mashi alal qaid. Bab orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Kaum muslimin, syariat ini mengatur segala hal. Bahkan hal-hal yang memunculkan semacam benturan, konflik atau apalah namanya, itu sudah dijaga baik oleh syariat agar tidak terjadi. Di sini syariat juga memberikan aturan siapa yang mengucap salam lebih dulu dan mana yang menjawab. Sebab kalau tidak ditentukan seperti ini, dikhawatirkan salam ini tidak terucap karena bilang wes kamu dulu, akhirnya nggak terucap salam. Saling memonggokan. Ya, siapa dulu ya? Dia apa saya? Akhirnya salam tidak terjadi. Ini ibaratnya kadang kalau anak-anak pondok dikasih tiket kesadaran, kesadaran aja. Misalnya ya, kalau nyapu kesadaran saling mendahulukan sampai naik, sampai akhirnya nggak ada yang tiket. Nah, seperti itu. Makanya ditunjuk aja sekalian, ditetapkan hari ini, hari ini, hari ini. Nah, sama dengan salam ini. Syariat sudah menentukan. Ya, baik. An Abdurrahman bin Shibl, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liyusallimu ar-rakib 'ala ar-rajil. Yang berkendara itu ucap salam kepada yang jalan kaki. Ini etikanya, ini adabnya. Jadi kalau papasan, satu naik kendaraan, satu jalan kaki, yang kendaraan itu, yang atas kendaraan ucap salam, assalamualaikum. Ya, jadi bukan terbalik, yang jalan kaki ucap salam di atas kendaraan. Hikmahnya kaum muslimin, agar apa? Agar orang yang berkendara ini, karena orang yang berkendara ini ada posisi yang lebih tinggi dibanding yang berjalan kaki. Ya, dia ada dalam kenikmatan. Agar kenikmatan yang ada pada diri dia ini tidak menjadikannya angkuh. Ya, tidak membuat sombong. Tidak ada rasa di dalam hatinya bahwa dia lebih baik daripada orang yang berjalan. Masalahnya kaum muslimin, kalau kita lagi naik mobil mewah, mobil bagus, ada orang pakai sepeda motor butut, ada perasaan muncul. Ya, ada perasaan bangga. Wah, ini alhamdulillah ini. Mobil yang tak naik ini ratusan juta. Itu ya Allah, berapa itu? Ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika ketemu ucap assalamualaikum. Ya, ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Wal yusallimur rajil 'alal qa'id, yang berjalan ucap salam kepada yang duduk. Sebab yang jalan ini dia yang datang. Ya. Dan orang yang datang ini dia datang membawa keselamatan atau datang untuk membawa keburukan. Orang duduk ini laksana orang ada di dalam rumah, sementara yang jalan ini adalah orang yang datang bertamu. Jadi yang jalan ucap salam kepada yang duduk. Wa yusallimul aqallu 'alal aktsar, yang sedikit ucap salam kepada yang banyak. Sebab kalau orang bilangannya banyak, di antara mereka boleh jadi ada yang alim, ada penuntut ilmu, ada orang soleh, ada seorang hafid di situ. Sementara yang satu ini identitasnya, istilahnya dia cuma seorang diri atau yang sedikit. Oleh karena itu yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Nggak bayangkan kalau 100 orang berkumpul jalan, kita sendiri diucapkan salam semuanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hormat betul dia. Maka yang sedikit salam kepada yang banyak. Faman ajabas salama fahuwalah, siapa yang menjawab salam maka dia dapat pahala. Wa man lam yujib fala syai'alah, yang tidak menjawab salam tidak dapat apa-apa. Tapi berdosa tentunya, karena tidak memenuhi hak. Ya, jadi sudah diucapkan salam tapi tidak jawab, ini bisa memunculkan tanda tanya besar. Ada apa? Kenapa sampai salam saya tidak dijawab? Alhamdulillah kaum muslimin, ini aturan. Ini aturan main dalam mengucapkan salam. Apakah ini berlaku antara orang alim dengan orang awam? Ya, sama. Jadi jika seorang alim ada di atas kendaraan, orang awam ada di bawah, alias dia bukan seorang alim, maka dia juga mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Ya, kecuali kalau sama-sama berjalan, sama-sama berkendara, nah tinggal dilihat. Oh, yang ini Masya Allah, dia memiliki keutamaan, dia seorang alim, saya ucapkan salam kepada dia, Assalamualaikum. Atau dia usianya lebih tua, Assalamualaikum. Nah, kalau sama-sama berkendara atau sama-sama berjalan. Dari Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimur raqib 'alal mashi, yang berkendara atas yang berjalan. Orang yang berjalan 'alal qa'id, mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam yang banyak. Ini menguatkan yang hadis sebelumnya. Kemudian hadis yang terakhir, an Ibnu Jurayj fa akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yaqul, Jabir sahabat Nabi berkata, al-masiyani idza ijtama'a, kalau ada dua orang yang berjalan, sama-sama berjalan, fa ayyuma bada'a bis salam fa huwa afdal, siapa yang memulai salam itulah yang terbaik. Kalau sama-sama jalan, ya maksudnya tingkat keilmuan sama tuanya, nggak diketahui mana yang lebih muda mana yang tua, sama jenggotnya beruban, misalnya bagi tua, dia juga tua, sama-sama, maka yang lebih memulai salam itu yang lebih utama. Tapi kalau sama berjalan, yang ini lebih muda, maka ucap salam kepada yang lebih tua. Nah, demikian kaum muslimin tentang beberapa persoalan salam. Dan persoalan salam ini belum lagi tuntas. Dan ke depan kita akan membahas tentang bagaimana mengucapkan salam dengan isyarat, dengan menggunakan lambaian tangan, menggunakan telapak, dan bagaimana pula kalau salam hanya menggunakan isyarat tangan tapi tidak mengucapkan apa-apa, misalnya, atau ketemu anggap kepala tok. Ya, seperti itu. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Ibu-ibu juga bisa langsung mengajukan pertanyaannya jika ada hendak yang ditanyakan terkait